Immanuel, Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya. Mungkin Bapak Ibu yang baru tahu tentang saya tidak mengenal saya. Pada kesempatan ini bertumbuh di setiap hari, saya ingin membagikan sebuah kesaksian di dalam hidup saya bagaimana Tuhan mengubahkan saya, perjumpaan pertama kali dengan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kiranya apa yang menjadi kesaksian daripada kehidupan saya bisa memberkati Bapak Ibu. Dan satu hal, firman Tuhan mengatakan, Dia datang bukan untuk orang yang benar, tetapi Dia datang untuk orang yang berdosa. Ketika saat kita di hadapan Tuhan, ketika saat kita dalam kehidupan kita merasa kita benar, maka Tuhan tidak akan menghampiri kita. Tetapi ketika saat kita dirasa kita orang berdosa, kita orang yang tertolak oleh dunia, firman Tuhan mengatakan Dia akan menghampiri kita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Dari situ saya mendengar Tuhan Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu penebus dosa. Hanya seperti itu. Waktu saya mau bunuh diri itu, ada menggema di sekeliling saya, kamu punya Tuhan Yesus, kamu berdoa, doa itu besar kuasanya. Apa yang terjadi? Saya memberontak waktu itu. Mosok Yesus disembah, dia kan nabi. Saya sholat, saya belajar Iqra sama teman-teman. Di situ ditekankan bahwa Yesus itu adalah nabi. Keluar suara itu lagi. Kamu punya Tuhan. Berdoa besar kuasanya. Oke, 3 kali suara itu menggema dalam kepala saya, menggema dalam telinga saya. Nah, Yesus, kalau emang kau itu Tuhan dan Raja, kalau emang kau itu berkuasa, tunjukkan kuasamu. Balekno bapakku. Shalom Immanuel, salam kenal, nama saya Dedi Bagus Hartono, nama baptis saya Daud, bisa dipanggil Dedi, bisa dipanggil Bagus. Saya mau bersaksi kesempatan ini bahwa pertemuan perjumpaan saya dengan Tuhan dalam kehidupan saya. Background saya seorang anak yang dilahirkan dari sepasang bapak ibu, tetapi yang membuat beda adalah saya lahir dari kedua orang tua yang masih usia belia, sehingga saya mendapatkan informasi dari beberapa saudara dan lingkungan waktu kelahiran saya kurang lebih anak yang tidak diharapkan oleh keluarga, oleh orang tua, karena masih usia SMP. Orang tua saya, mereka melahirkan saya. Namun proses berjalannya waktu, saya mendengar cerita bahwa saya sampai sempat dipijet seorang dukun supaya keguguran. Kemudian ada yang dari saudara mengatakan saya orang tua mama saya minum obat, minum jamu supaya juga keguguran. Tetapi sungguh firman Tuhan mengatakan jadi maka jadi. Saya akhirnya juga lahir walaupun dengan keadaan yang dari informasi orang-orang sekeliling saya yang merawat saya waktu kecil, saya itu tengeng, kurang lancar berbicara, kemudian leher itu bergerak kanan kiri itu apa ya namanya ya, kebablasan gitu loh, apa itu, semacam itu. Jadi saya demam itu sampai demam tinggi, seringkali demam tinggi. Tetapi saya merasa oleh karena anugerah Tuhan menjagai saya, bahkan sampai saya bisa duduk dan bersaksi dengan Bapak Ibu semua yang ada di nonton video ini. Pertobatan saya terjadi di usia saya waktu SMA kelas 3. Nah, pada saat itu orang tua saya, papa saya yang hidup dengan saya sejak kecil, kecantol cewek, kalau bahasa Jawa Klatennya kecantol cewek, dan semua harta benda semuanya habis. Dan kebetulan saya, karena saya lahir di lingkungan ya tanda kutip nakal ya Bapak Ibu, nakal. Saya itu
menamai sekolah saya itu walaupun negeri, tapi saya namai LP. Kenapa? Karena kalau sudah masuk sekolah, pintu gerbang ditutup sampai siang, sampai sore, itu sudah di dalam situ. Makanya saya dengan teman-teman waktu itu mengatai sekolah itu LP. Jadi saya sering bolos. Kadang kalau ya kenakalan remaja lah, sering keluar dari sekolah mengikut orang yang izin keluar, menengok teman sakit atau mungkin ada kematian atau apa, pasti saya di situ ini. Dan saya terkenal waktu itu, zaman itu, dengan teman-teman saya. Dan tidak ada tempat yang berani menggeser tempat duduk saya waktu itu. Dan itu membuktikan bahwa saya itu ya hidup dulu, hidupnya nggak beraturan. Saya sak senengi diwi, diatur susah. Tapi karena dengan kejadian orang tua saya juga hidup memikirkan dirinya sendiri, dia nyari cewek, kecantol sama cewek. Pada saat itu saya hidup juga dengan ibu tiri saya dan adik sambung saya waktu itu. Nah, pada saat itu seminggu sebelumnya saya dipanggil oleh pihak BP kalau saya akan dikeluarkan dari sekolah kalau tidak serius belajar dan masuk sekolah. Nah, waktu itu kelas 3. Nah, kemudian seminggu saya nyari-nyari orang tua saya, papa saya, sampai saya stres. Kenapa? Ketemu di jalan itu isinya cuma bertengkar. Saya bawa adik saya, cewek, ketemu di jalan isinya bertengkar, nggak mau pulang. Nah, saya waktu itu kalut. Uang di rumah habis, kemudian barang-barang berharganya habis semuanya. Dan pada saat itu saya di depan rumah merenung, hidup saya kok seperti ini. Saya punya orang tua, nggak memikirkan saya, adik saya seperti ini, saya bosen saya ini. Akhirnya saya sempat mau memutuskan urat nadi tangan saya. Ini ada bekasnya. Jadi pada saat itu, kok urip kok mung koyong ini wae. Akhirnya saya selesailah. Nah, pada saat saya melakukan itu ada suara menggema di pikiran, di keliling saya. Dad, kamu punya Tuhan Yesus. Kamu berdoa itu besar kuasanya. Saya kaget waktu itu suara itu. Kenapa kok saya bisa mengenal Tuhan Yesus? Sebelumnya waktu SMP saya pernah sempat dititipkan orang tua saya, papa saya kepada bude saya. Nah, kebetulan bude saya itu Kristen. Setiap minggu, ini juga nakal juga. Setiap minggu saya diajak berangkat ke sekolah minggu, saya dikasih uang untuk persembahan. Tapi uang persembahannya enggak saya masukkan ke kantong, tapi mau saya beli jajan es krim, beli jajan apa. Itu. Dari situ saya mendengar Tuhan Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, Yesus itu penebus dosa. Hanya seperti itu. Nah, ketika saat SMA waktu saya mau bunuh diri itu, ada menggema di sekeliling saya, kamu punya Tuhan Yesus, kamu berdoa, doa itu besar kuasanya. Apa yang terjadi? Saya memberontak waktu itu. Mosok Yesus disembah, dia kan nabi. Kebetulan setelah saya keluar dari bude, saya Islam ya, pada waktu itu saya belum memikirkan pokoknya yang ada di lingkungan saya apa. Nah, kebetulan di lingkungan saya Muhammadiyah, jadi di situ ditekankan bahwa saya sholat, saya belajar Iqra sama teman-teman. Di situ ditekankan bahwa Yesus itu adalah nabi. Menungso kok disembah. Enggak. Pikiran suara itu saya singkirkan. Saya merenung lagi. Turun, mentok lagi. Akhirnya mati wae wis koyo ngene, enggak ada solusi. Keluar suara itu lagi. Kamu punya Tuhan. Berdoa besar kuasanya. Saya singkirkan lagi 3 kali. Suara itu menggema dalam kepala saya, menggema dalam telinga saya. Nah, bagi saya kalau sudah ketiga kali saya nggak berani.
kok ono swara ngene meneh. Pada saat itu pikiran saya berpikir gimana bapakku itu main Bali. Piye, soalnya besok itu aku tes, aku ini ya mungkin karena hubungan papa dan anak ya. Saya memikirkan papa saya, apalagi saya laki-laki anak pertama. Pada saat itu saya bukan berdoa, kalau berdoa tapi saya ngomong, "Hei Yesus," itu di depan itu sawah, saya di pinggir rumah, di pinggir sawah itu tempatnya simbah. "Hei Yesus, kalau emang Kau itu Tuhan dan Raja, kalau emang Kau itu berkuasa, tunjukkan kuasamu, balik no bapakku." itu pada saat itu balik no bapakku. Sudah, habis itu entah gimana tiba-tiba saya nggak melanjutkan lagi, akhirnya saya meninggalkan bekas luka di tangan ini. Saya masuk, nah tiba-tiba jam 5 pagi ada ketokan pintu di rumah dan saya buka, kaget, papa saya balik. Dan pada saat itu papa saya balik sampai detik ini tidak pernah main cewek lagi. Saya pada saat itu kaget, mulai tenan itu. Saya kaget, tapi saya pada saat itu belum mengakui bahwa dia itu Tuhan dan Raja, dia itu berkuasa. Saya cuma terperang aja. Nah, pada saat itu saya berproses. Terus berproses, saya tertarik dengan siapa sih Yesus, siapa sih pribadi Yesus. Saya mencari referensi, saya baca buku, saya cari info, saya tanya, bahkan sampai saya, mana toh kok ini kok ada sesuatu yang beda, ada sesuatu kok hidup saya kayak gini. Saya pengen cari mana yang hidup yang benar, mana hidup yang baik. Dan pada saat itu saya membandingkan juga dengan latar belakang agama saya juga yang mengikut Yesus. Saya di depan gereja seberangnya gitu, saya nongkrong di situ. Saya perhatiin orang keluar ketemu Tuhannya itu kayak apa. Saya memperhatikan, kok happy ya, bisa joget-joget, bisa nyanyi-nyanyi, bisa satu sama lainnya, bisa bercengkrama mesra gitu. Nah, saya juga pernah duduk di depan masjid, saya perhatiin mereka itu keluarnya bagaimana, masuknya bagaimana, keluarnya bagaimana. Kenapa kok saya manggil dua itu? Karena latar belakang itu kemudian sama Tuhan Yesus. Nah, karena saya melihat juga walaupun nakal, tetapi ya kalau menurut saya pikiran saya itu rada meletik gitu. Saya nggak mau terima apapun kalau saya belum mencari sendiri, seperti itu. Nah, akhirnya saya di depan masjid, saya perhatikan orang masuk masjid, keluar masjid, ketemu Tuhannya itu bagaimana. Saya hanya memperhatikan Islam sama Kristen. Walaupun dulu sebelumnya saya juga mencari juga di Hindu, di Kejawen. Nah, terus kemudian ada aliran Jawa itu yang Pangestu, kemudian manunggaling Gusti karo kawula. Nah, sampai belajar itu. Mana toh? Waktu itu saya hanya berdoa, Tuhan, Engkau yang menciptakan aku pengen mengenalmu. Saya doa itu saya baru sekarang bisa saya mengerti bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu dan bla 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 bla, itu berarti dengan apa yang ada. Nah, pada saat itu saya tanpa sadar melakukan itu. Saya mengerjakan, saya memperhatikan orang yang dituakan di gereja, Pak Pendeta, orang yang dituakan di kepercayaan saya dulu di Muslim, itu Pak Kiai. Saya perhatikan hidupnya. Bagaimana hidupnya, bagaimana sampai di rumah dengan tetangganya pun itu berinteraksinya bagaimana. Kemudian berproses, akhirnya saya kuliah, saya bersekutu, berkomunitas dengan orang-orang Kristen, ambil pelayanan, ambil ini. Terus berproses sampai keluar dari sekolah, saya bekerja itu juga berproses lagi. Saya berpikiran saya laki-laki, saya harus jadi orang sukses, saya harus jadi orang karena saya laki-laki. Besok jangan sampai background orang tua saya yang mungkin kekurangan, mungkin nggak harmonis, saya besok harus
punya keluarga yang harmonis, punya keluarga yang berkecukupan, anak-anakku kudu cukup, saya bilang gitu. Itu yang menjadi tekad motivasi. Bahkan sampai pada saat itu saya pergi ke Jakarta merantau, ke tempatnya Bude yang SMP yang saya dititipkan sama orang tua itu. Saya dari sana mulai cari kerja. Akhirnya saya kerja di Dell Indonesia, saya kerja di Sentul. Tetapi dari situ saya tidak puas. Kenapa? Tidak ada jaminan hari tua. Saya ingin kerja ikut negara. Nah, pada saat itu ada kesempatan masuk ke perbankan BUMN. Saya dapat info dari om saya, dari tante saya yang kerja di perbankan juga, dapat info itu. Kemudian pas kebetulan waktu itu saya kerja di Sentul, saya disenangi sama anaknya direktur. Nah, kebetulan juga saya bisa komputer, bisa nyetir. Akhirnya saya nggak suruh tinggal di mes. Kebetulan teman-teman saya yang di Sentul itu karena kawasannya besar, ada mes di situ. Nah, semua pegawainya masuk ke mes itu, disediakan fasilitas olahraga, makanan, dan semuanya sudah lengkap. Tinggal pokoknya kerja. Nah, karena saya ini bisa seperti itu dan dekat dengan anaknya direktur marketing pada saat itu, namanya Adit, saya disuruh tinggal di rumahnya direkturnya itu. Sering saya tidur di situ, kemudian sering juga membantu istrinya Pak Direktur untuk mengerjakan tesisnya dan sebagainya. Nah, ternyata saya tidur sering berinteraksi dengan mereka, membuat teman-teman saya seleting saya itu ada rasa iri hati. Saya akhirnya dibuat orderan mencuri ini, mencuri itu, padahal saya itu jarang tinggal di mes. Lah kok tiba-tiba di lemari saya itu ada bajunya, celananya si A, celananya si B, seperti itu. Nah, itu membuat saya galau. Duh, saya kok nggak nyaman tinggal di sini. Nah, ketika saat itu saya keluar dari mes, saya ngekos di bawahnya, deketnya kolong jembatan Cibinong waktu itu, di pojokan itu ada kos-kosan. Saya tinggal di situ, kemudian nanti kalau berangkat kerja, saya tinggal nunggu pintu keluar dan pintu masuknya itu di situ ada jemputan untuk pegawai-pegawai yang ke arah Sentul. Nah, ketika saat mendengar itu, saya sudah mengikuti proses 3 kali proses rekrutmen. Pada saat itu 7 proses. Yang pertama wawancara dan sebagainya. Nah, pada saat ketika kok hati saya getir. Saya kok nanti takut, ini kesempatan indah buat saya. Kesempatan saya untuk bisa juga keluar dari pekerjaan ini, karena pekerjaan ini nggak nyaman. Dan pas kebetulan hari Sabtu itu libur, saya sudah terbiasa bergereja di GBI Cibinong waktu itu. Mungkin kalau GBI Cibinong itu dekat di perempatan Cibinong itu, saya sudah kenalan dengan penjaganya, dan pada saat itu hari Sabtu bangun tidur, saya siap-siap, saya berangkat ke GBI Cibinong. Saya ketemu sama yang penjaganya, saya bilang, Pak, saya ingin berdoa, saya pinjam gitarnya ya Pak, dan saya pesen sama penjaganya, jangan ganggu saya akan keluar sendiri. Pada saat itu di pikiran saya keinget tentang Yakub yang bergulat dengan Allah sampai terpecok kakinya, sampai dia mendapatkan apa yang Yakub maui. Dan pada saat itu kuat, ini kesempatan indah. Kalau saya nggak masuk ke bank itu, BUMN, masa depan saya juga kayak gini terus, saya nggak bisa. Pada saat itu saya masuk sekitar jam 8 pagi, masuk ruangannya sekitar 5 kali 5 meter, 5 kali 4 meter itu. Yang kemudian saya masuk, saya kunci dari dalam, saya bawa gitar, bawa minuman aqua tanggung itu, saya taruh, saya sujud di hadapan Tuhan. Dari jam 8 pagi nyanyi, nyembah Tuhan, dapetin, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya minta, pokoknya, saya pakai pokoknya Tuhan, kalau enggak Engkau bilang iya, saya merasakan pada saat itu kaki Tuhan itu di depan saya pegang erat, nggak boleh gerak, nggak boleh ninggalin saya sampai Tuhan ngomong iya. Dan nyanyi terus,
nyanyi, minta, muji Tuhan, nyembah Tuhan, ketemu Tuhan, hadirat Tuhan, minta lagi terus sampai jam 3:15, jam 3:30, setengah 4. Saya baru merasakan Tuhan bilang, iya. Dan pada saat itu iya, posisi saya itu nggak bergerak sama sekali. Saya tersimpuh gini, nyembah Tuhan. Pada saat bilang, iya nak, gitu. Saya masih ingat, iya nak. Wah, saat itu hati saya gembira sekali. Dan saya yakin besok saya keterima di BTN. Udah, pada saat itu selesai, saya taruh gitar, saya minum, saya diem, saya dengan sukacita, dengan rasa damai yang luar biasa. Saya senang karena apa yang saya inginkan Tuhan bilang iya. Dan pada saat itu saya keluar, saya mengucapkan terima kasih. Pada saat itu saya dapat info yang daftar itu 11.750. Yang diterima hanya 175 dan saya bagian dari yang diterima itu. Karena saya yakin pada saat doa itu Tuhan sudah bilang iya, tes keempat, kelima, keenam, ketujuh lewat semua. Dan saya menjadi 10 terbaik dari yang diterima itu. Itu kesaksian saya bahwa minta dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian saya masuk ke PTN, masuk di perbankan, masuk di perbankan, nanti diedit ya. Saya masuk di perbankan BUMN itu job title saya supporting staff. Saya enggak apa-apa, saya lega sekali saya dapat supporting staff, yang penting saya di BUMN. Dan pada saat itu job title saya supporting staff, saya terima. Kemudian terus bekerja. Orang lain bekerja, saya lakukan dengan giat karena saya itu model orang yang ambisi, orang yang orang yang serius. Karena saya itu laki-laki, saya harus berhasil. Saya ambisi dengan kekuatan saya. Dan mulai dalam jangka waktu 10 tahun, mulai dari supporting staff, saya sampai memperoleh jadi pimpinan. Saya dikasih bonus karena berhasil bekerja. Saya mimpin di kantor, saya dikasih bonus rekreasi ke luar negeri. Saya jadi dosen untuk mentor pegawai-pegawai yang lain dan sebagainya. Itu yang saya alami sampai kemudian saya dipindah ke Surabaya waktu itu. Sebelum ketemu istri, saya berdoa juga sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Mana jodoh saya? Dan sampai dengan ini Tuhan menyertai kami dengan berjalan bersama Tuhan. Tanda, heran, dan ajaib itu pun juga dikerjakan Dia melalui kami.